Orang tua itu mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang. Sebelum Ye Nandian sempat berbicara, dia langsung pergi. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah menghilang. Ye Nantian dan Ye Fen saling berpandangan, dan mereka bingung. Sepertinya Ye Chen tidak diselamatkan oleh Lian Lao. Sepertinya orang lain membantu Ye Chen. Bawa Chener kembali untuk beristirahat. Ye Nantian tidak ingin melakukan apapun lagi, jadi dia masuk ke dalam rumah sambil menggendong Ye Chen. Kamu berkemaslah di sini dan cepatlah. Ye Fen memberi penjelasan dan masuk ke dalam rumah. Apakah kamu baik-baik saja di pagi hari? Ling Yun menatap Ye Chen, air matanya tidak bisa berhenti untuk tetap turun. Chener baik-baik saja. Anehnya luka Chener bisa sembuh sendiri. Ye Nantian mengamati luka Ye Chen dan terkejut. Menyembuhkan diri sendiri. Ye Fen dan Ling Yun tercengang. Rumah Tuan Kota. Saat ini, keluarga Xia, keluarga Yang, keluarga Sun, dan keluarga Chu semuanya sudah pergi. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Mungkin itu akan membuat Long Yan marah, yang terlalu tidak bijaksana. Begitu Long Yan kembali, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menutup diri. Kali ini, rumah Tuan Kota kehilangan banyak hal. Para penjaga naga, gigi naga, dan naga tua semuanya terbunuh. Selain itu, banyak penjaga di lantai 7 negara bagian Lianqi terbunuh. Secara khusus, Long Ao terbunuh, yang merupakan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung Long Yan. Apakah Ye Chen mati? Apakah keluarga Ye telah hancur? Ketika tarian naga melihat Long Yan kembali, dia menutup diri dan merasa ada yang tidak beres. Keluarga Ye harus dihancurkan. Di seluruh kota naga, siapa yang bisa menahan kemarahan ayahnya? Jalan Longling dingin. Konflik antara keluarga Ye dan rumah Tuan Kota segera menyebar di Longcheng, dan tidak ada yang mengetahuinya. Ye Chen membunuh Long Ao dan menyebabkan pengejaran Long Yan. Namun, keluarga Ye baik-baik saja dan belum hancur. Ini membuat banyak orang merasa aneh. Apa yang terjadi pada akhirnya, mengapa Long Yan tidak menghancurkan keluarga Ye? Xia Yun mengetahui bahwa Long Yan ditutup, dan keluarga Ye tidak hancur. Dia terkejut. Keluarga Ye tidak sederhana. Xia Gu menarik napas dalam-dalam. Kali ini, dia benar-benar memahami potensi Ye Chen dan betapa mengerikannya Long Yan. Sekarang Xia Gu juga memikirkan jalan ke depan. Long Yan mendominasi. Dia tidak akan dapat mengakomodasi keluarga Xia di masa depan. Namun, Ye Chen dari keluarga Ye memiliki bakat luar biasa dan pasti akan menjadi instrumen yang hebat di masa depan. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ye, itu mungkin pilihan yang baik. Tidak sulit untuk menambahkan lapisan gula pada kue, tidak mudah untuk mengirim arang di salju. Xia Gu mengangguk sedikit dan sudah memperhatikannya, tetapi sekarang situasinya begitu rumit, Xia Gu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Xia Gu bukan satu-satunya yang punya ide seperti itu. Sun Qianqiu sudah punya ide seperti itu. Sun Ze, apakah Juner seusia dengan Ye Chen? Sun Qianqiu menatap Sun Ze. Sun Ze tertegun sejenak lalu mengangguk, Ye Chen sedikit lebih tua dari Juner, usianya kurang dari 1 tahun. Juner tampan dan berbakat. Bagaimana menurutmu? Kata Sun Qianqiu. Tubuh Sun Ze gemetar, menatap lelaki tua itu dan berkata, menurutku, kita masih harus bertanya kepada pria itu apakah dia bersedia atau tidak. Dia juga orang yang keras kepala. Kalau dia tidak setuju, kita tidak bisa memaksanya. Kamu bisa bicara dengannya kapan-kapan. Sun Qianqiu bangkit dan pergi. Ye Chen tidak mati, dan keluarga Ye tidak hancur. Apa yang terjadi? Wajah Longling muram dan dingin. Ayahku langsung dikurung. Apakah dia terluka? Tarian naga itu tercengang. Balas dendam kakak laki-laki harus dibalaskan. Saya pernah ke Yun Haizong, dan ada beberapa saudara yang memiliki hubungan baik satu sama lain sebelum dia meninggal. Saya mengundang mereka ke sini. Aku tidak percaya Ye Chen bisa melawannya. Longling mengepalkan tinjunya dan bersumpah untuk membalas dendam. Aku akan pergi bersamamu. Tarian naga juga membenci Ye Chen, dan ingin mencabik-cabik Ye Chen. 3 hari kemudian, luka di tubuh Ye Chen telah sembuh. Setelah meminum obat ajaib, Qi dan darah Ye Chen meningkat dan wajahnya tampak lebih baik. Hari ini, Ye Chen bangun, tetapi dia masih sedikit lemah, dan belum sepenuhnya sehat. Ye Chen melihat bahwa Ye Nantian dan Ye Fen semuanya baik-baik saja.
Dia merasa lega dan mengingat suara yang didengarnya ketika dia koma. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. "Chener, Lian Lao yang menyelamatkanmu dan mengirimmu kembali," kata Ye Fen. "Guru," Ye Chen terkejut, "apakah itu suara dari guru?" "Guru," Ye Nantian dan yang lainnya tercengang. "Aku telah menjadi guru Lian Lao." Ye Chen menjelaskan dan berkata, "Di mana guru sekarang?" "Lian Lao sudah pergi. Dia berkata dia akan meninggalkan Longcheng dan meninggalkan benda ini untukmu." Ye Fen mengeluarkan kotak kayu panjang dan memberikannya kepada Ye Chen. "Tuan sudah pergi." Ye Chen sedikit bingung. Lian Lao berkata bahwa dia hanya melewati Longcheng untuk sementara waktu, tetapi Ye Chen tidak menyangka bahwa Lian Lao akan pergi secepat ini. "Lian Lao memintamu untuk berlatih keras. Cepat atau lambat, kalian akan bertemu lagi." Ye Fen melihat ekspresi Ye Chen yang bingung dan menghiburnya. Ye Chen mengangguk, dan Ye Nantian berkata, "Selamat pagi, nak, istirahatlah yang baik. Tidak akan ada pergerakan di rumah tuan kota untuk sementara waktu." Tampaknya Longyan disakiti oleh Lian Lao. "Baiklah," Ye Chen menjawab sedikit. 2 hari kemudian, luka Ye Chen sembuh total, dan napasnya pulih, dan dia langsung menerobos ke tengah lapisan ketujuh dari kondisi pelatihan Qi. Itu adalah berkah tersembunyi. Ye Chen membuka kotak kayu panjang dengan gulungan dan surat di dalamnya. "Murid yang baik, aku pergi. Ini adalah harta karun dari sekolah kultivasi tubuhku. Formula tubuh emas 9 putaran. Kamu pandai berlatih. Kita akan bertemu lagi di masa depan." Ye Chen membuka amplop dan melihat surat yang ditinggalkan oleh Lian Lao. Setelah membaca surat itu, Ye Chen menghela nafas, tampak sedikit bingung. Kemudian, dia membuka gulungan itu dan melihat karakter besar pada gulungan itu, formula tubuh emas 9 putaran. Ye Chen dengan hati-hati membaca teks pada gulungan itu. Formula tubuh emas 9 putaran adalah seperangkat formula dharma khusus untuk pemurnian tubuh, atau seperangkat kitab suci. Mempraktikkan formula tubuh emas 9 putaran dapat membuat tubuh kuat dan bertenaga. Formula tubuh emas 9 putaran adalah total 9 putaran. Jika Anda mencapai lingkaran besar 9 putaran, Anda dapat mengolah tubuh emas abadi dan King Kong tidak buruk. Jurus tubuh emas 9 putaran diperoleh oleh para leluhur secara kebetulan, sehingga mereka mendirikan sekte tubuh pemurnian. Namun, itu juga merupakan bencana, dan sekte tubuh pemurnian dihancurkan oleh pengepungan. Jurus tubuh emas 9 putaran, setiap putaran memiliki kekuatan semua hal, jalan lingkaran besar 9 putaran dapat memiliki kekuatan 10.000, ini terlalu mengerikan. Setelah Ye Chen mengunjungi jurus tubuh emas 9 putaran, dia menunjukkan warna yang menakutkan. Dia memikirkan adegan ketika Lian Lao menghancurkan batu besar dengan tinjunya. Dia akhirnya mengerti mengapa Lian Lao memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia melihat jurus tubuh emas 9 putaran di tangannya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mulai tenggelam. Dia duduk di 8 diagram Tai Chi dan berlatih dengan serius. Setelah berlatih selama sehari, Ye Chen merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia sangat senang. Jurus tubuh emas 9 putaran benar-benar kuat, tetapi dalam 1 hari, kekuatanku telah mencapai kekuatan 100 gajah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan dan terus berlatih. Setelah 3 hari, Ye Chen telah tenggelam dalam latihan, dan kekuatannya terus meningkat. Namun, Ye Chen menemukan bahwa hanya pada hari pertama, ia telah meningkatkan kekuatan 100 gajah, dan dalam 3 hari berikutnya, ia hanya meningkatkan kekuatan 200 gajah, dan kecepatan promosi menjadi semakin lambat. Tidak semudah itu untuk berlatih. Ye Chen berkata dalam hatinya, "Saya tidak tahu berapa banyak putaran yang telah dilatih oleh Master. Jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, dia dapat dengan mudah menghancurkan batu sebesar itu. Setidaknya dia telah berlatih selama 1 putaran." Petik 2. Saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk berlatih dengan kecepatan ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terlalu cemas. Dia masih berlatih selangkah demi selangkah. Semakin sulit di masa depan. Hanya ketika kita telah meletakkan fondasi yang baik di depan kita, masa depan akan lebih mulus. Ye Chen terus berlatih. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat. Meskipun Longyan tertutup, dia tidak bisa bersantai.
Long Yan telah mencapai puncak lantai 9 dari kondisi pelatihan Qi. Jika kali ini, keluarga Ye tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerah. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya sendiri untuk melindungi keluarga Ye. Aula Ye, apa maksud keluarga Xia? Ye Fen mengerutkan kening dan memegang ramuan tingkat 2 di tangannya dari pengurus rumah tangga lama keluarga Xia. Pada saat ini, keluarga Xia mengirim barang-barang yang sangat berharga, yang membuat Ye Fen merasa sangat aneh. Keluarga Ye dan rumah tuan kota memiliki banyak rasa terima kasih dan dendam yang tak ada habisnya. Menurut kebenaran, yang lain harus menyingkirkan hubungan tersebut. Sekarang keluarga Xia bahkan mengirim obat ajaib. Ini adalah langkah yang tidak biasa. Dibandingkan dengan keluarga Xia melihat potensi keluarga Ye kita dan ingin memiliki hubungan yang baik dengan kita untuk berurusan dengan rumah tuan kota. Ling Yun berkata, sebelum keluarga Xia begitu merajalela, jika Long Yan marah, keluarga Xia tidak tahan. Keluarga Ye berani melawan rumah tuan kota, dan Long Yan bahkan terluka. Dengan ini, keluarga Xia pasti akan mempertahankannya. Ye Fen mengangguk sedikit dan berkata, ya, rubah tua keluarga Xia pasti ingin berdiri di atas kapal bersama kita, yang bagus untuknya. Sekarang kita telah menyinggung rumah tuan kota. Bagus untuk memiliki lebih banyak pembantu, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai keluarga Xia. Ling Yundao. Kita hanya menggunakan satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih baik. Ye Fen mencibir, hal-hal seperti itu tidak mengatakan juga tahu. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, Ye Chen membuka matanya dari latihan. Kekuatan 1000 gambar. Ye Chen memiliki cahaya di matanya, yang merupakan suatu kejutan. Akhirnya, aku berhasil menembus kekuatan 1000 gambar. Semakin sulit, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih hingga mencapai titik balik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia keluar dari pintu dan berlatih hingga mencapai kekuatan 1000 gambar, yang merupakan batas kemampuannya saat ini, dan akan sulit untuk maju jika dia terus melanjutkan. Pergi ke Longshan dan cari monster untuk mencoba seberapa kuat kekuatan 1000 gajah. Ye Chen keluar dari rumah dan langsung menuju Longshan. Ye Chen tiba di kedalaman Longshan. Dia sudah berada di tengah-tengah tingkat ketujuh dari keadaan Lian Qi. Dia bisa masuk lebih dalam ke Longshan. Selama dia tidak bertemu monster di lantai 9 dari keadaan Lian Qi, Ye Chen tidak takut. Sepanjang jalan, Ye Chen juga mengumpulkan beberapa ramuan ajaib, serta ramuan tingkat kedua, yang merupakan panen yang baik. Raungan. Sebuah raungan datang, bayangan bersiul, alis Ye Chen terangkat, ada perasaan yang familiar. Macan tutul naga awan berpola 9. Ye Chen tiba-tiba teringat bahwa macan tutul naga awan 9 butir ini bisa saja membuatnya kacau pada awalnya. Pasti macan tutul naga awan 9 butir itu merasakan napas Ye Chen dan membunuhnya. Ye Chen mencibir, karena kamu berinisiatif untuk mengantarkannya ke pintu, aku akan membawamu untuk dioperasi terlebih dahulu. Kecepatan macan tutul naga awan 9 butir itu sangat cepat, seperti angin. Itu bahkan lebih mengerikan daripada seni angin Ye Chen. Itu berubah menjadi bayangan dan mengalir ke atasnya. Kekuatan 1000 gambar. Ye Chen berteriak keras, dan tinjunya meledak. Kekuatan dahsyat itu langsung membombardir macan tutul naga awan 9 butir itu. Puff! Tubuh macan tutul raksasa itu terhempas, dan kedua kaki depannya hancur berkeping-keping. Raungan. Jiwen Yunlongbao menatap Ye Chen dengan ngeri. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen dapat dengan mudah mengalahkannya dalam waktu singkat. Kekuatan yang luar biasa. Ye Chen terkejut. Hanya dengan satu pukulan, tubuh macan tutul naga awan 9 butir itu tidak dapat menahannya. Awalnya aku hampir mati di tanganmu. Feng Shui berbalik. Aku tidak bisa disalahkan jika kau mengirimku ke sini untuk mati. Ye Chen melakukan pukulan telapak tangan, dan kepala macan tutul naga awan berpola 9 itu meledak terbuka. Ye Chen mengambilnya dengan sangat tepat, dan dia menemukan bahwa kristal macan tutul naga kristal 9 itu berbeda dari roh-roh jahat lainnya. 9 butir kristal itu persis sama dengan yang ada pada macan tutul naga awan 9 itu. Kristal yang aneh sekali. Ye Chen terkejut, dia langsung memurnikan kristal iblis itu. Bagaimana? Ye Chen tiba-tiba terkejut. Selain kekuatan spiritual yang kuat, ada juga kekuatan yang berbeda dalam kristal iblis ini.
Ye Chen melepaskan kekuatan jenis lain, dan terkejut saat menemukan bahwa kekuatan dan seni populer itu menyatu. Itu adalah kekuatan angin. Ye Chen tiba-tiba melanjutkan, dan macan tutul Jiwen Yunlong terkenal dengan kecepatannya, yang dapat berubah menjadi tidak terlihat seperti angin. Dan seni angin juga merupakan jenis seni untuk menahan angin. Secara alami, kedua kekuatan ini dapat digabungkan. Setelah Ye Chen bangun, dia memulai seni angin dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi bayangan. Dalam sekejap mata, dia mencapai 100 zang jauhnya. Betapa cepatnya, popularitas telah diperkuat. Ye Chen Daxi, setelah memurnikan kristal iblis macan tutul Jiwen Yunlong, pelayarannya berkali-kali lebih kuat daripada yang lain. Tidak ada yang bisa mengejarnya di level yang sama ketika dia berlatih fencing. Saya khawatir dia tidak dapat mengejarnya bahkan jika dia berlatih kistet sebesar 80%. Saya tidak menyangka itu. Ye Chen juga tersenyum, keberuntungan datang, menghalangi tidak dapat menghalangi Ye Chen terus mencari monster di kedalaman. Dia sangat ingin bertemu monster kuat yang berlatih ki level 8. Monster yang berlatih ki level 7 bukan lagi lawannya. Hanya level 8 yang bisa melawannya. Dia masuk lebih dalam ke Gunung Longshan, di mana ada 9 lapisan binatang iblis di area pelatihan Qi, dan mungkin bahkan binatang monster di lingkungan fondasi bangunan. Oh, Ye Chen datang ke tempat yang lebih dalam, kurang dari sesaat, dia bertemu dengan iblis serigala yang berlatih Qi level 8. Serigala angin, mata Ye Chen berbinar, itu monster lain yang terkenal karena kecepatannya. Aku tidak tahu apakah memurnikan kristal iblisnya dapat meningkatkan kecepatan Fodo lagi. Serigala iblis angin yang kuat itu pandai dalam kecepatan dan kekuatan tempurnya juga sangat mengerikan. Umumnya, para biarawan yang berlatih Qi level 8 pasti akan berbalik dan berlari ketika mereka melihat serigala iblis angin. Alih-alih berlari, Ye Chen cukup bersemangat. Ayo, Ye Chen meraung dan bergegas ke serigala iblis angin. Serigala iblis angin yang ganas itu meraung di sekujur tubuhnya. 7 lapisan keadaan pelatihan Qi berani menantangnya, yang membuatnya sangat marah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, seolah-olah menyatu dengan angin. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kecepatan macan tutul naga awan berpola 9 miliknya. Alis Ye Chen sedikit mengerut, hatinya semakin bersemangat. Serigala iblis angin datang untuk menyerang, cahaya itu adalah kecepatan yang sangat cepat untuk membangkitkan kekuatan bertarung dalam tubuh Ye Chen yang sangat kuat. Bang! Tinju Ye Chen meledak, dan kekuatan 1000 gajah meledak dan bertabrakan dengan serigala iblis angin. Bang! Tubuh serigala iblis angin terlempar keluar, tetapi tubuhnya tidak hancur seperti macan tutul naga awan berpola 9. Lantai 8 dari keadaan Qi pelatihan benar-benar berbeda. Itu dapat menahan kekuatan 1000 gajahku. Ye Chen terkejut. Alasan mengapa serigala iblis angin dapat menahan kekuatan 1000 gajah Ye Chen adalah karena kecepatan serigala iblis angin terlalu cepat, dan kekuatan pendorongnya lebih besar. Datang lagi. Semakin pagi, semakin bersemangat Ye di udara. Serigala iblis angin telah disalurkan. Dia merasakan kekuatan Ye Chen sekarang. Sekarang dia tidak berani ceroboh. Tetapi Ye Chen juga membuatnya marah dengan meledakkannya. Dengan raungan serigala, serigala iblis angin melengkungkan tubuhnya dan melesat keluar seperti peluru, dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Wah! Pada saat ini, serigala iblis angin bahkan memuntahkan sekumpulan api yang menyala ke arah Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan kekuatan dahsyat itu ditekan ke bawah, dan api itu pun padam. Tubuh serigala iblis angin itu melesat maju dan bertabrakan dengan Ye Chen. Hati Ye Chen menjadi sangat kagum. Seekor serigala dan seorang pria semuanya mundur selangkah. Kekuatan yang mengerikan. Ye Chen menatap serigala itu dengan heran. Serigala iblis angin baru saja melesat keluar, dengan bantuan kecepatan untuk membuat kekuatannya menjadi lebih kuat, benar-benar mengguncang kekuatan 1000 gajah. Ye Chen memikirkannya dengan saksama. Jika dia menyadari sesuatu di dalam hatinya, dia langsung tertawa, begitulah. Dengan bantuan kecepatan, aku akan melakukan hal yang sama padanya. Ye Chen mengerahkan teknik mode, berubah menjadi bayangan, dan meledak dengan bantuan kecepatan. Serigala iblis angin meraung dan bergegas ke arah Ye Chen. Satu orang dan satu binatang buas saling bertabrakan. Puff! Serigala itu terbang keluar, dua kaki depannya hancur,
retakan muncul di dada, dan darah menyembur keluar. Oh! Serigala angin melolong, dan matanya berkilat ketakutan. Kehilangan kaki depannya, dia tidak bisa berdiri, benar-benar buntu. Oh! Wajah Ye Chen sedikit berubah. Semua klan serigala juga hewan sosial. Mereka sangat bersatu. Saat ini, serigala iblis angin memanggil teman-temannya. Mencari kematian, Ye Chen membelah dengan satu tangan, dan kepala serigala iblis angin hancur. Ye Chen mengeluarkan kristal iblis dan dengan cepat melarikan diri. Oh! Pada saat ini, seluruh gunung naga mencapai kedalaman lolongan serigala yang marah. Lebih dari selusin serigala iblis angin membuat bumi bergetar. Ketika mereka melihat rekan-rekan mereka terbunuh, mereka semua meraung dan mengejar Ye Chen dengan napas mereka. Oh, aku lupa mengambil napas. Ye Chen terkejut dan merasakan ada lebih dari 10 napas kuat di belakangnya. Jika lebih dari 10 serigala jahat angin yang kuat, yang berlatih ki level 8, mengelilinginya, sulit untuk melarikan diri. Kecepatan serigala iblis angin sangat cepat, seperti lebih dari 10 angin bertiup. Ye Chen segera mempercepat kecepatan melarikan diri, juga seperti angin pada umumnya, bergerak cepat di hutan lebat. Aduh! Di belakangnya, auman serigala iblis angin semakin dekat dan dekat dengannya, dan udara yang ganas dan ganas melonjak di belakangnya. Kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen terkejut. Napas serigala iblis angin ini berada di lantai 8 dari negara Qi yang berlatih, dan beberapa dari mereka bahkan mencapai tahap tengah dari tingkat ke-8. Seekor serigala iblis angin hitam melompat ke udara dan menerkam Ye Chen. Ye Chen merasakan hawa dingin di belakangnya. Ia segera berbalik dan mengepalkan tinjunya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan jurus tubuh emas 9 putaran dan memainkan 1000 gajah. Pada saat yang sama, sebuah pedang terbang ditebas dengan momentum yang hebat. Bang! Dalam tabrakan Ye Chen dengan serigala iblis angin, dalam sekejap, tubuh serigala iblis angin terbang keluar, dan pedang terbang itu tiba-tiba terputus. Bang! Pedang terbang itu membelah kepala serigala iblis angin, dan tubuh besar itu jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, lebih dari selusin serigala angin mengelilingi Ye Chen. Aduh! Seorang kepala serigala iblis angin melihat rekannya terbunuh, dan meraung marah. Wajah Ye Chen tenggelam. Sekarang ia setara dengan menghadapi lebih dari 10 lawan yang berlatih keadaan Qi di lantai 8. Aku hanya bisa mengejanya. Ye Chen tersenyum pahit dan mengambil inisiatif untuk minum seteguk besar senyai, dan kemudian mendesak 5 pedang terbang untuk membunuh 5 serigala jahat angin. Pada saat yang sama, tubuh Ye Chen berkelap-kelip. Dengan bantuan kekuatan kecepatan, ia bergegas ke serigala iblis angin yang tinggi, dan meledakkan kekuatan 1000 gajah. Serigala iblis angin itu jelas tidak tahu bahwa kekuatan Ye Chen sangat mengerikan, jadi ia langsung bergegas untuk menemui Ye Chen. Puff! Dengan satu pukulan, bagian depan serigala iblis angin itu dibombardir, hampir meledak, dan kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap. Wow! Pada saat yang sama, 5 pedang terbang Ye Chen ditebas. 4 di antaranya mengenai sasaran. Yang lainnya terpotong ke udara, dan serigala iblis angin melarikan diri. Hati Ye Chen adalah satu lin, setelah pukulan ini, masih ada 11 serigala iblis angin dengan efektivitas tempur, dan sekarang langsung bergegas bersama. Ye Chen meraung dan membunuh 5 pedang terbang. Aduh! Ada serigala iblis angin untuk menghindari pedang terbang, bergegas ke Ye Chen. Ye Chen meraung, meledakkan kekuatan 1000 gajah, kekuatan kekerasan menyapu, serigala iblis angin terbang keluar. Puff! Kecepatan dan kuantitas serigala iblis angin terlalu cepat dan terlalu banyak. Ye Chen tidak dapat menanggapi sepenuhnya. Dia ditampar di punggung oleh cakar serigala iblis angin dan meraih beberapa noda darah yang dalam. Ye Chen berbalik dan meniup tinju, yang meniup kepala serigala iblis angin untuk terbang keluar, dan kaki depannya hancur berkeping-keping. Raungan. Saat itu, raungan keluar dari hutan, seolah-olah udara dan bumi berguncang. Aduh! Semua jeritan serigala menyerah, dan angin jahat terbang menjauh. Wow! Mereka yang telah dipukul oleh Ye Chen dan kehilangan kekuatan bertarung mereka berteriak ngeri. Hati Ye Chen terkejut. Raungan tadi pasti dibuat oleh monster yang mengerikan. Kalau tidak, serigala iblis angin tidak mungkin takut untuk melarikan diri. Terlepas dari dia, keluarkan kristal iblis serigala iblis angin terlebih dahulu.
Ye Chen segera mulai membunuh serigala iblis angin kiri dan mengeluarkan kristal iblis. Raungan, Ye Chengang mengeluarkan 5 kristal iblis, dan bumi bergetar sejenak. Dia terpesona di dalam hatinya dan mendongak. Seekor beruang emas muncul ratusan meter jauhnya darinya dan menatapnya dengan wajah ganas. Beruang berlian besar, wajah Ye Chen berubah drastis. Dia adalah binatang iblis yang mempraktikkan 9 lapisan keadaan Qi. Kekuatannya tak tertandingi dan pertahanannya sangat mengerikan. Anda dapat melihat dari namanya bahwa monster itu mengerikan. Anak baik, tidak heran serigala iblis angin itu takut untuk melarikan diri ketika mereka mendengar suara itu. Ye Chen menarik napas dingin, tetapi dia tidak berhenti di tangannya. Dia membunuh seekor serigala iblis angin dan mengeluarkan kristal iblis. Dia ingin mendapatkan kristal goblin ini sebanyak mungkin untuk meningkatkan kecepatannya. Raungan, Ye Chen melihatnya seolah-olah dia tidak melihatnya. Beruang Wolverine yang kuat itu merasa diabaikan dan meraung dengan marah. Itu adalah eksistensi yang kuat di pegunungan Longshan. Sungguh memalukan baginya untuk diabaikan oleh seorang pria yang berlatih Qi di 7 tingkat. Setelah mendengar raungan beruang Wolverine yang kuat, Ye Chen merasakan bumi bergetar. Tiba-tiba, dia mendongak dan tubuh besar beruang berlian yang kuat itu langsung menyerbu. Hati Ye Chen terkejut, segera menyerahkan koleksi kristal iblis, menampilkan seni mode dan berlari untuk hidup. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat bersaing dengan beruang Wolverine yang kuat. Ini adalah monster, kekuatan dan pertahanannya adalah iblis. Tidak ada monster di level yang sama yang mau memprovokasi dia. Meskipun kekuatan beruang berlian besar itu mencegah dan meneror, tetapi hanya satu hal, kecepatannya tidak seburuk serigala iblis angin, jadi Ye Chen segera meninggalkan beruang berlian besar itu. Raungan, beruang Wolverine yang kuat itu meraung marah, tetapi tidak berdaya, tidak dapat mengejar Ye Chen. Jika aku memiliki 8 tingkat latihan Qi, aku bisa bersaing dengan orang besar ini. Ye Chen berhenti dan berbalik untuk melihat bayangan beruang Wolverine yang kuat. Ye Chen melihat sekeliling, ada lapisan kabut yang menyelimuti di sini, tampaknya telah mencapai bagian terdalam Longshan. Aku tidak menyangka akan dikejar di sini. Ye Chen tersenyum pahit, dan kemudian hanya mencari obat ajaib di sini. Ye Chen merasa bahwa roh di bagian terdalam Longshan lebih kuat daripada di tempat lain. Setelah mencarinya, dia menemukan lebih dari 10 ramuan ajaib, termasuk 2 yang tingkat kedua. Tempat ini penuh dengan aura. Tidak heran monster suka berlatih di sini. Ye Chen terkejut dalam hati, dan kemudian mendongak dan melihat sebuah gua di bawah kabut. Ye Chen mengangkat alisnya sedikit dan berjalan menuju gua dengan waspada. Semakin dekat dia ke gua, semakin dia merasakan aura yang kuat. Roh mengalir keluar dari gua ini. Ye Chen terkejut. Ye Chen melihat sekeliling dengan lebih waspada. Ada banyak monster berkumpul di tempat-tempat seperti ini. Setidaknya satu monster kuat mendominasi. Namun, saat ini, tidak ada apa-apa. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ye Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa tidak ada monster sebelum dia memasuki gua. Ketika Ye Chen melangkah ke dalam gua, dia merasakan aura yang kuat muncul di wajahnya. Dia melihat lebih dekat dan tiba-tiba melihat mata air spiritual di tengah gua. Lingkuan, Ye Chen menghirup udara dingin dan benar-benar tercengang. Tidak heran ada aura yang begitu kuat di sini, ada mata air spiritual di sini. Ye Chen duduk dan berjalan ke mata air spiritual. Dia merasakan aura yang kaya terus mengalir keluar, dan hatinya juga bersemangat. Jika aku berlatih di sini, alamku pasti akan meningkat dengan cepat. Ye Chen Man bersemangat. Namun, kegembiraan itu juga bersemangat. Ye Chen juga melihat ada napas lain di gua itu, dan melihat beberapa rambut emas di sebelah mata air spiritual. Rambut beruang Wolverine yang perkasa. Luo Xiu tercengang. Dia begitu sempit sehingga dia berlari ke sarang lama beruang Wolverine Dali. Namun, pada saat ini, Luo Xiu merasakan bahwa 8 diagram Taiji di dantian bergerak, dan aura di lingkuan menyatu menjadi sungai dan mengalir deras ke dantian Ye Chen. 8 diagram Taiji menyerap aura secara independen. Ye Chen terkejut ketika dia melihat 8 diagram Taiji untuk pertama kalinya. Bagaimana? Ye Chen tiba-tiba alisnya bergerak, merasakan tanah sedikit bergetar, beruang berlian besar kembali. Bunuh. Pada saat ini,
Ye Chen tiba-tiba mendengar suara bergema di telinganya. Ye Chen tertegun, tetapi sosok itu tidak muncul. Suara yang familiar. Ye Chen merasa seperti mendengar suara itu. Suara ini muncul lagi. Hati Ye Chen bergetar. Setelah berpikir lama, dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada 8 diagram Taiji. Namun saat ini Ye Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera datang ke pintu masuk gua dan melihat beruang berlian besar datang ke arah gua dari kejauhan. Tidak heran tidak ada kultivasi monster lain di sini. Ada orang-orang besar di sini. Bahkan jika itu adalah puncak lantai 9 dari kondisi pelatihan Qi, saya khawatir mereka tidak berani datang untuk merebut wilayah itu. Ye Chen berkata dalam hatinya. Mata Ye Chen berputar, berpikir untuk membunuh beruang berlian yang kuat seperti ini. Pertahanan beruang berlian yang kuat ini sangat jahat, bahkan jika itu untuk menyerang dan membunuh, sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Ye Chen berpikir sejenak, matanya berbinar, dan kemudian dia mengintai di dalam gua. Pada saat itu, 8 diagram Taiji juga memancarkan cahaya yang menutupi Ye Chen, menyembunyikan napasnya. Tubuh raksasa beruang Wolverine yang kuat itu berjalan menuju gua tanpa merasakan keberadaan Ye Chen sama sekali. Ye Chen merasa bahwa beruang Wolverine yang kuat itu dekat dengan gua, dan kekuatan spiritualnya gila. Dia harus memukul dan melukai beruang King Kong yang besar itu, atau akan sulit untuk membunuhnya. Begitu beruang itu melangkah ke dalam gua, cahaya putih tiba-tiba menebas. Beruang King Kong yang kuat merasa terancam oleh yang besar itu, tiba-tiba meraung, gua itu berguncang, kaki beruang itu mengenai pedang terbang itu. Pada titik ini, bagaimanapun, pedang terbang lain keluar, membunuh beruang itu tepat di matanya. Beruang Wolverine yang kuat merespons secara naluriah, menutup matanya. Pada saat ini, tubuh Ye Chen tiba-tiba berakselerasi, dengan bantuan kekuatan kecepatan, tinjunya menghantam beruang berlian besar. Kekuatan 1000 gambar, Ye Chen meraung, memegang 2 pedang terbang di atas tinjunya, berubah menjadi bayangan dan membombardir dada beruang berlian yang kuat. Puff! Di bawah pemboman 1000 gajah, 2 pedang terbang menerobos pertahanan beruang Wolverine yang kuat dan dimasukkan ke dalam jantungnya. Puff! Pada saat ini, napas beruang berlian yang kuat tiba-tiba tenggelam, dan pedang terbang hampir memotong kaki beruang itu. Raung! Beruang Li Jingang meraung kesakitan dan marah, dan menepuk Ye Chen seperti orang gila. Ketika tubuh Ye Chen tiba-tiba mundur, dia mendesak 2 pedang terbang untuk menusuk mata beruang Wolverine yang kuat. Ini adalah pertahanan terlemah dari beruang Wolverine yang kuat. Beruang Wolverine yang kuat pasti akan menutup matanya. Selama beruang berlian besar itu menutup matanya, mustahil untuk melihat serangan Ye Chen dengan jelas. Begitu Ye Chen mendarat di tanah, dia melesat keluar seperti pegas, dan tinjunya melesat keluar lagi, ke arah kepala beruang Wolverine yang kuat itu. 2 pedang di dada tidak cukup untuk membunuh beruang Wolverine yang kuat itu. Hanya dengan membelah kepalanya kita bisa membunuhnya seketika. Mata beruang berlian besar itu telah tertutup, tidak pernah terpikir olehnya, kali ini setelah menutup, dia tidak bisa membukanya lagi. Puff! 2 tinju Ye Chen menyerang. 2 pedang terbang langsung menembus kepala beruang King Kong yang besar itu. Kekuatan 1000 gajah tidak begitu menyenangkan. Raungan. Kepala beruang itu tertusuk oleh 2 pedang terbang. Raungan lemah keluar dari tenggorokan beruang itu, dan tubuh besar itu jatuh. Seekor beruang Wolverine yang kuat, yang berlatih Qi tingkat 9, mati di tangan Ye Chen, dan mati sangat tercekik, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ye Chen juga menghembuskan napas. Dia telah memperhitungkan semuanya sebelumnya. Jika salah satu tautan tidak terhubung, kematian tidak akan menjadi beruang berlian besar. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, itu akan mati di tangan yang lemah di bawah serangan. Hati Ye Chen tiba-tiba memiliki ide seperti itu, yang membuatnya berpikir bahwa dia harus lebih berhati-hati di masa depan, tidak boleh ceroboh. Ye Chen mengeluarkan kristal iblis beruang Wolverine Dali, dan kemudian memasukkan seluruh tubuh ke dalam kantong surga dan bumi. Beruang itu penuh dengan harta dan tidak bisa disia-siakan seperti ini. Ye Chen menemukan batu besar dan menghalangi gua. Dia duduk di dekat lingkuan dan mulai berlatih. 8 diagram Taiji di ladang ramuannya masih menyerap aura di mata air roh dengan gila-gilaan. Dia ingin terjun ke dalamnya dan menghirupnya.
Ye Chen cukup terkejut. Namun, dia juga menemukan bahwa cairan supernatural dalam 8 diagram Taiji terakumulasi dengan cepat saat ini, dan hampir berubah menjadi danau kecil. Ye Chen tidak memikirkannya lagi. Semuanya akan berakhir. Dia mulai berlatih. Pertama, dia memurnikan semua kristal iblis serigala iblis angin. Setiap kristal iblis serigala iblis angin mengandung kekuatan angin. Setiap pemurnian, dia merasa bahwa kekuatan angin terintegrasi dengan seni angin. Feng Xing semakin kuat dan kuat. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak kristal iblis serigala iblis angin, kecepatanku akan lebih cepat. Seperti angin, aku akan datang dan pergi tanpa jejak. Ye Chen memurnikan semua kristal iblis serigala iblis angin, dan mendesah dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah kristal iblis yang dimurnikan oleh beruang Wolverine yang kuat akan meningkatkan kekuatannya. Ye Chen memiliki mentalitas mencoba, memurnikan, dan memurnikan kristal iblis beruang Jingang. Kristal beruang King Kong yang kuat memiliki kekuatan yang besar, yang jauh lebih kuat daripada badai. Ini adalah inti dari semua 9 lapisan latihan. Sungguh kekuatan yang kuat. Ye Chen terkejut. Dia merasakan napasnya melonjak. Dia bergegas ke tahap akhir dari lapisan ketujuh dari keadaan pelatihan Qi. Ledakan. Hanya beberapa napas, Ye Chen mengeluarkan napas yang kuat di tubuhnya, dia bahkan menerobos. Layak menjadi kristal iblis yang berlatih Qi tingkat 9. Hanya saja aku menerobos level kecil. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia mencubit tinjunya, tetapi tidak menemukan bahwa kekuatannya menjadi lebih kuat. Sepertinya hanya penyihir serigala iblis angin yang bisa memiliki efek seperti itu. Ye Chen mendesah dalam hatinya, sedikit kehilangan, tetapi kemudian matanya cerah dan berkata, esensi beruang berlian besar pasti memiliki efek memadamkan tubuh. Dengan itu, Ye Chen memurnikan semua esensi darah beruang King Kong yang hebat. Ada lusinan tetes, yang masing-masing mengandung napas yang kuat, sangat kuat. Ye Chen meminumnya, dan kekuatan besar mulai bergerak di tubuhnya. Ye Chen segera mulai berlatih formula tubuh emas 9 putaran. Wajah Ye Chen memerah, dan dia merasa tenggorokan dan pembuluh darahnya bergulung-gulung, dan seluruh tubuhnya panas dan kering. Setelah menjalankan formula tubuh emas 9 putaran sejenak, Ye Chen merasa sedikit lebih baik, dan dia juga merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah benar-benar memurnikan esensi darah beruang Wolverine yang kuat, Ye Chen memuntahkan napas keruh dan menunjukkan senyum kegembiraan di sudut mulutnya. Kekuatan 100 gajah telah meningkat pesat. Ye Chen tahu betul bahwa tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan 100 gajah jika terus berlatih seperti ini. Sekarang dia memiliki kekuatan 1100 gajah. Meskipun dia hanya meningkatkan kekuatan 100 gajah, kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini, Ye Chen cukup terkejut melihat bahwa cairan supernatural dalam 8 diagram Taiji telah menyatu menjadi lautan. Ketika dia melihat lingkuan lagi, dia hampir melompat. Aura seluruh lingkuan hampir mengering. Itu telah diserap oleh 8 diagram Taiji. Itu adalah mata air spiritual, yang dapat digunakan untuk memodifikasi dan berlatih seumur hidup. Begitu banyak mata air spiritual telah menjadi cairan supernatural ini. Ye Chen berkedip, benar-benar tidak berdaya. Dia masih ingin berlatih di sini sebagai tempat pelatihannya. Sekarang sepertinya itu ada di mana-mana. Sungguh nyaman haha. Pada saat ini, tawa yang menyenangkan terdengar di gua, tepatnya, itu terdengar dari tubuh Ye Chen. Siapa? Ye Chen terkejut, suara ini muncul lagi. Si kecil, aku beruntung kali ini. Setelah tidur begitu lama, akhirnya aku bisa bangun sepenuhnya. Ini adalah suara yang kuat, yang bergema di ladang ramuan Ye Chen dan di 8 diagram Taiji. Siapa kamu? Ye Chen mengangkat alisnya, dan matanya tertuju pada 8 diagram Taiji. Aku hantu, jiwa yang tersisa. Ye Chen terkejut, apakah kamu ada di 8 diagram Taiji? Ya, aku adalah sisa dari zaman kuno. Aku telah tidur di diagram 8 diagram Taiji. Aku tidak bisa bangun karena aku tidak memiliki cukup aura. Sekarang saya bisa bangun setelah menyerap aura mata air spiritual ini, kata hantu itu. Sisa-sisa dari zaman kuno. Ye Chen semakin terkejut. Seberapa jauh zaman kuno dari sekarang? Sungguh luar biasa bahwa jiwa yang tersisa dapat bertahan hidup.
Ye Chen tiba-tiba berpikir bahwa jiwa yang tersisa pastilah orang yang sangat kuat sebelum dia meninggal, jika tidak, mustahil untuk menjaga hantu itu sampai sekarang. Pada akhir zaman kuno, ketika era kekecewaan besar tiba, aku jatuh, dan sentuhan jiwa yang tersisa dimasukkan ke dalam peta 8 trigram Tai Chi, yang dapat dipertahankan sampai sekarang. Suara yang kuat itu tiba-tiba mendesah. Apakah menurutmu kaulah yang membunuh 2 orang kuat di Longshan dan menyelamatkanku di tangan Long Yan? Ye Chen tiba-tiba terbangun. Ya, namun, pada saat itu, aku masih belum bisa bangun sepenuhnya. Aku hanya bisa melakukannya pada saat kritis. Begitu aku melakukannya, aku akan tertidur lelap lagi dan perlahan-lahan menyerap aura untuk pulih. Jalan jiwa yang tersisa. Begitu, Ye Chen mengangguk sedikit, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Jangan bilang tidak berguna. Kali ini benar-benar sial. Aku bertemu dengan orang lemah sepertimu. Ye Chen tidak menyangka bahwa jiwa yang tersisa akan mengatakan hal seperti itu. Ye Chen penuh dengan garis hitam, berkata, kekuatanku lemah juga tidak mungkin. Lupakan saja, karena peta 8 trigram Taiji jatuh padamu, itu takdir. Aku pikir kamu memiliki bakat yang bagus. Selama kamu berlatih keras, kamu juga bisa menjadi kuat. Kata roh itu. Ye Chen memutar matanya, lalu berkata, aku tidak tahu bagaimana cara memanggil yang lebih tua.